Yang pertama, pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarutnya merata ke dalam fase pendispersinya atau pelarutnya. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, yang artinya campuran seakan-akan stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Untuk ukuran partikel koloid itu berada di antara larutan dan juga suspensi, yaitu berukuran 1-100 nm. Manfaat sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sistem koloid dapat dimanfaatkan pada industri kosmetik. Contohnya untuk membuat shampoo, deodoran, foundation, dan pembersih wajah. Yang kedua, dalam bidang industri tekstil. Dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pada pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi. Dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri makanan. Dalam industri makanan, koloid dapat ditemukan pada kecap, saus, mayones, ataupun mentega. Yang kelima, dalam industri sabun. Dalam industri sabun dihasilkan dalam bentuk emulsi. Contohnya, deterjen dan juga sabun. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya, koloid terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah jenis koloid yang fase terdispersinya adalah zat padat atau cair dan medium terdispersinya adalah gas. Jika fase terdispersinya adalah zat padat, maka akan disebut aerosol padat. Contohnya, asap dan debu. Jika fase terdispersinya adalah zat cair, maka akan disebut sebagai aerosol cair. Contoh aerosol cair adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan lain-lain. Yang kedua adalah sol. Sol adalah jenis koloid yang fase terdispersinya adalah zat padat dan medium pendispersinya berupa zat padat atau zat cair. Jika medium pendispersinya adalah padat, maka akan disebut sol padat. Contoh dari sol padat adalah intan hitam, kaca gelas hitam, dan lain-lain. Dan jika medium pendispersinya adalah zat cair, maka akan disebut sol cair. Contoh sol cair adalah sol emas, sol belerang, dan tinta. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi adalah jenis koloid yang zat terdispersinya adalah zat cair dan medium pendispersinya adalah zat cair pula. Pada emulsi, kedua zat itu tidak saling melarutkan karena adanya peran dari zat emulsi. Contoh emulsi adalah kuning telur, santan, dan lain-lain. Yang keempat adalah buih. Buih adalah jenis koloid di mana fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya adalah zat padat, maka akan disebut buih padat. Contoh dari buih padat adalah batu apung. Dan jika medium pendispersinya adalah zat cair, maka akan disebut sebagai buih atau busa. Contoh dari buih adalah sabun dan krim kocok. Yang kelima adalah gel. Gel adalah jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Contoh dari gel adalah selai, agar-agar, dan lem. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gel elastis, dan yang kedua, gel non-elastis. Adapun sifat-sifat koloid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gerak terhamburnya berkas cahaya
atau sinar oleh partikel koloid. Yang kedua adalah gerak Brun. Pada tahun 1827, Robert Brun berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan yang lurus dan arah yang tidak tertentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut dengan gerak Brun. Yang ketiga adalah adsorpsi, yang merupakan peristiwa teresapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Yang keempat adalah muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya. Yang pertama adalah muatan positif dan bermuatan negatif. Yang kelima adalah koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. 7. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeable yang berfungsi sebagai penyaring. 8. Elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Ke-9, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengabsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan beberapa cara untuk pembuatan koloid itu sendiri. Koloid dapat terbentuk dari larutan dan suspensi. Tiga hal ini dibedakan dari ukuran masing-masing, di mana ukuran partikel larutan adalah yang terkecil, lalu diikuti dengan koloid, dan yang paling besar yaitu suspensi. Proses pembentukan koloid dari larutan ini disebut kondensasi. Sedangkan proses pembentukan koloid dari suspensi disebut dispersi. Perbedaan dalam kedua sistem ini tampak dalam ukuran dari larutan dan suspensi sendiri sehingga menghasilkan koloid. Maka dari itu proses ini disebut adalah proses yang berlawanan. Yang pertama dibahas tentang sistem atau cara kondensasi. Cara kondensasi sendiri terbagi atas dua. Yang pertama cara kimia. Cara kimia ini dapat dilakukan dengan 4 macam, yaitu reaksi pengendapan, hidrolisis, pemindahan, dan juga redoks. Hal penting yang harus kita tahu dari reaksi pengendapan ini adalah dilakukan dengan cara mencampurkan 2 macam larutan elektrot itu sendiri sehingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Lalu hal penting dalam reaksi hidrolisis yang harus kita tahu adalah bahwa reaksi hidrolisis ini dilakukan itu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Dalam reaksi substitusi, hal penting yang harus kita ketahui adalah reaksi ini dibuat dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen 3 oksida. Hal penting yang harus kita ketahui tentang reaksi redoks adalah bahwa reaksi redoks sendiri selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Cara fisika sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Pengembunan uap sendiri biasanya diterapkan pada pembuatan sel raksa, yang dimana sel raksa dibuat untuk menguapkan raksa. Lalu pendinginan. Pendinginan sendiri bertujuan untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Pada penggantian pelarut, hal ini sangat membantu dalam mempermudah pembuatan koloid yang mungkin tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya pembuatan selor belerang. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi yang pertama ada yaitu cara Bussur-Bredig. Cara Bussur-Bredig ini banyak digunakan dalam membuat sol logam. Selain itu juga bisa untuk membuat sol emas dan sol platina.
Yang kedua, cara mekanik. Cara mekanik sendiri dilakukan dengan cara pengerusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Yang ketiga, cara peptisasi. Cara peptisasi sendiri dilakukan dengan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Yang terakhir adalah cara homogenisasi. Cara ini digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid.